Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zilhijati Ide dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional atau national income, yaitu merupakan nilai seluruh barang jadi dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama waktu tertentu. Pendapatan nasional ini digambarkan oleh dua perkiraan besar, yaitu yang pertama GDP atau Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua yaitu GNP, Gross National Bruto atau Produk Nasional Bruto. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. GNP ini merupakan nilai seluruh barang dan jasa atau output yang diproduksi oleh penduduk suatu negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dalam suatu perekonomian pada jangka waktu tertentu. Disebut dengan gross atau bruto dikarenakan di dalam perhitungannya memasukkan penyusutan. Kedua, GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, yang merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa atau output yang diproduksi di dalam negeri, baik itu diproduksi oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang berada pada negara tersebut. Contohnya, output dari Citibank milik Amerika Serikat, dia merupakan GNP dari Amerika Serikat dan tidak merupakan GNP dari Indonesia, akan tetapi termasuk GDP dari Indonesia. 3. GNP atau GDP nominal dan real. GNP atau GDP nominal yaitu mengukur nilai output pada harga yang berlaku pada masa output diproduksi. GDP atau GNP real yaitu mengukur nilai pada periode kapan saja pada tingkat harga suatu tahun dasar atau base year. Contohnya dapat teman-teman lihat pada PowerPoint kami, yaitu misalkan pada suatu negara hanya menghasilkan dua jenis output, yaitu teh dan kopi. Yang pertama, perhitungan pada nilai GDP nominal tahun 2000, di mana 100 ton teh per 1 kilogram sama dengan 100.000 dan 50 ton kopi per 2 kilogram sama dengan 100.000. Jadi totalnya 200.000. Sedangkan penilaian GNP nominal tahun 2006 di mana 120 ton teh per 1,5 kilogram sama dengan 180.000. Dan pada 100 ton kopi per 2,5 kilogram sama dengan 200.000. Jadi totalnya 430.000. Sedangkan yang kedua, perhitungan pada GDP real, di mana pada tahun 2006 tersebut berdasarkan hasil perhitungan tahun 2000, 120 ton teh per 1 kilogram sama dengan 120.000 dan 100 ton kopi per 2 kilogram sama dengan 200.000. Jadi totalnya 300.000. 4. GNP atau GDP potensial dan akrual atau sebenarnya. A. GNP atau GDP potensial adalah nilai yang seharusnya dapat dihasilkan jika semua atau seluruh sumber daya dimanfaatkan pada tingkat normal. B. GNP atau GDP akrual atau pendapatan nasional sebenarnya, yaitu nilai yang dihasilkan
pada pendapatan atau kenyataan yang sebenarnya. 5. GNP atau GDP gap atau senjang keluaran senjang GNP atau GDP, yaitu merupakan mengukur perbedaan antara apa yang seharusnya dihasilkan jika pendapatan potensial tercapai dan dengan keadaan aktual atau sebenarnya yang dihasilkan, yang diukur berdasarkan GNP atau GDP saat ini. 6. Produk nasional neto atau net national product, yaitu merupakan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, atau sering juga disebut dengan replacement. Replacement pengganti barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi bersifat taksiran, sehingga mungkin saja ada kekurangan dan dapat menimbulkan kesalahan yang relatif kecil. 7. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat atau dari masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya pendapatan nasional neto yang diperoleh dari produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung di sini yaitu adalah pajak yang dibebankan kepada pihak lain, atau yang contohnya seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian pengertian dan konsep pendapatan nasional dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. 8. Pendapatan perseorangan personal income. Pendapatan perseorangan ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Transfer payment ialah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para penganggur, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, LNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan atau disebut dengan pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba tidak dapat dibagi. Sejumlah laba tetap ditahan dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perluasan perusahaan dan iuran pensiun. Iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. 9. Pendapat yang siap dibelanjakan disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan disposable income ialah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya langsung tanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Busnes cili, siklus bisnis, konjungtur. Busnes cili adalah pasang surutnya aktivitas bisnis yang terjadi pada kecenderungan jangka panjang. Siklus bisnis merupakan cerminan fluktuasi tahun pada laju pertumbuhan GNP atau GDP real yang tingkat permintaan rendah, kapasitas produksi terdapat kapasitas produksi yang tidak digunakan, keuntungan bisnis rendah, banyak perusahaan yang enggan untuk berinvestasi. Pemulihan, recovery, expansion, meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan dan belanja konsumsi, adanya pengganti mesin-mesin tua, meningkatnya produksi, penjualan dan laba, meningkatnya investasi. Puncak, peak, kapasitas produksi terpaksa mengalami utilisasi penggunaan yang tinggi, mulanya terasa kekurangan tenaga kerja dan bahan baku, biaya dan tingkat harga naik, akan tetapi bisnis masih menguntungkan. Resesi atau recession contraction, terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, permintaan produksi dan kesempatan kerja menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan rumah tangga menurun, investasi menjadi tidak menguntungkan. 4. Perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 cara penghitungan pendapatan nasional GNP GDP suatu negara, yaitu
Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional dari sisi output average, metode produksi. Dengan metode ini, pendapatan nasional hitung dengan cara menjumlahkan produksi output, barang-barang dan jasa selama satu periode tertentu. Di Indonesia, pendapatan nasional dihitung dari penjumlahan output yang dihasilkan sektor-sektor dalam perekonomian, seperti sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha sektor, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pengalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Hayati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan cara menghitung pendapatan dari sisi pengeluaran. Dalam menghitung pendapatan dari sisi pengeluaran, kita hanya perlu menjumlahkan semua barang atau pengeluaran yang pada output akhir. Nah, di sini ada 4 jenis kategori. Yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir yaitu ekspor. Setelah 4 konsep ini, jadi apa sih arti dari 4 konsep ini? Yang pertama ada konsumsi, yaitu di mana semua barang dan jasa yang telah dipakai sampai kepada pembeli akhir. Sedangkan kalau yang investasi, yaitu semua benda atau aktivitas tetap yang nilainya bisa dijual, seperti ada pabrik, mesin pabrik, peralatan, kendaraan, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam hal ini, perhitungannya itu melalui dengan menjumlahkan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi untuk pembayaran transfer seperti asuransi, jaminan sosial, dan kesejahteraan tidak dimasukkan. Setelah itu ada ekspor neto. Apa yang dimaksud dengan ekspor neto? Yaitu dengan mengurangi total ekspor dan impor dari suatu negara. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional dari sisi pendapatan? Yaitu penjumlahan balas budi terhadap faktor-faktor produksi yang telah berperan penting dalam proses memproduksi barang dan jasa tersebut dalam suatu negara yang diproses dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, komponen apa saja yang termasuk di dalam balas budi yang dikatakan oleh pemerintah? Yaitu ada gaji dan upah, sewa tanah, maupun pembagian keuntungan lainnya yang dihitung sebelum dikenakan potongan pajak penghasilan atau potongan pajak lainnya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu pendapatan nasional, bagian-bagian dari pendapatan nasional, hendaknya kita juga mengetahui apa saja kegunaan dari statistik pendapatan nasional tersebut. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, digunakan sebagai gambaran bagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dari berbagai sektor, baik itu perdagangan, pertambangan, maupun pertanian atau berbagai sektor lainnya. Selanjutnya yaitu menggambarkan bagaimana ekspor, impor, dan ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Selanjutnya yaitu untuk menunjukkan gambaran bagaimana pendapatan bruto daerah maupun nasional terhadap satu orang penduduk di setiap negara. Terima kasih.